Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita kitab Arba'in Nawawi, masuk sampai pada hadis yang ketujuh. Al-hadisus sabi'. Ini hadis adalah hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu, kepada Abi Ruqayyah. Anan Nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, bersabda siapa Nabi, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan bagi pemimpin muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi pokok daripada agama itu adalah nasihat. Maka kemudian ketika Allah sampaikan melalui firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi waktu asar, innal insana, sungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Semua manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Semua manusia merugi, yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, adalah orang-orang yang saling memberikan nasihat kebaikan. Maka kemudian agama itu nasihat. Kulna, bagi siapa? Kulna liman, bagi siapa? Qala lillahi, bagi Allah. Maksudnya hamba-hamba Allah, kita ini semua makhluk yang bernama manusia, ketika berpegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan dapat mampu mengontrol dirinya. Istiqomah, yakin seperti apa yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita, bahwa ketika kita lahir ke alam dunia, sebelum mendengar suara apapun, maka Rasulullah mengajarkan kepada sang jabang bayi, saat itu cucunya Sayyidina Al-Hasan wal Husain, saat lahir diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Apa artinya? Kalimat tauhid yang pertama kali Rasulullah ajarkan. Artinya manusia yang hidup di alam dunia, pendoktrinan pertama yang harus ada pada diri manusia adalah doktrinan akidah. Karena akidah adalah menjadi pondasi awal. Seseorang akan membangun rumah sebagus apapun, rumah itu akan rubuh kalau kemudian pondasinya tidak baik. Dan kita lihat bangunan yang menjulang tinggi sampai kemudian ratusan lantai, itu akan kokoh tegak berdiri manakala pondasinya adalah kuat. Demikian dengan pohon. Kalau akarnya kuat, begitu terjadi badai, maka yang ada hanyalah atasnya yang patah, rantingnya yang akan patah, hanya kemudian bergoyang kanan kiri, tetapi tidak sampai ambruk. Demikian kalau akarnya kuat. Apa artinya? Pondasinya kuat. Dan orang yang imannya kuat, pondasinya kuat, adalah jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah tegaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu, berkata siapa, alladzina rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Maka kemudian siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan mampu mengatasi, melewati berbagai macam tantangan, rintangan yang ada di alam dunia ini. Itu sebabnya lillah, bagi Allah, wali kitabih, dan bagi kitab-kitabnya. Apa artinya? Kita harus percaya terhadap Al-Quran, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, itu harus kita yakini, harus kita imani, bahwa itu adalah pedoman bagi orang-orang Islam, pedoman bagi orang-orang yang beriman, karena ada sesuatu yang Allah telah berikan semuanya, berbagai macam undang-undang Allah sudah bukukan dalam mushaf Al-Quran, Alkitab.
Dalam Al-Quran itu sudah lengkap semua. Maka bagi orang yang beriman harus yakin dan percaya bahwa Al-Quran adalah kitabnya umat Islam, undang-undang yang Allah buat untuk keselamatan dan kesejahteraan pada diri manusia itu sendiri. Sebab zalikal kitab la raiba fih, kitab itu sama sekali Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain beliau sampaikan, Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca ini kelak akan memberikan syafaat kepada kita, kepada yang membacanya. Oleh karena itu, wali kitabih, kepada kitab-kitab Allah ini kita harus yakin, harus percaya. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang tidak berdialog dengan Allah, berbincang dengan Allah, berbicara dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah membaca Al-Quran. Sungguh amat sangat luar biasa bagi orang yang istiqamah membaca Al-Quran, mengaji, mengkaji, menggali isinya, lalu kemudian diamalkan dalam keseharian. Wali rasulih, dan kepada Rasulnya. Kita harus yakin bahwa Rasulullah itu adalah benar-benar utusan Allah, membawa risalah yang hak atas dasar wahyu yang Allah sampaikan, kemudian disampaikan kepada kita semuanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah berdasarkan wahyu, bukan maunya Rasulullah, tetapi dengan sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, ad-dinun nasi'ah, qulna liman, berikutnya adalah wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin muslim. Kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin yang baik tentu harus kita ikuti, gitu loh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya Allah, dan taatlah kepada pemimpin. Tentu ketika pemimpinnya itu adalah benar, maka kita banyak mendapatkan satu hal penting dari pemimpin-pemimpin kita. Maka kala pemimpin itu telah melakukannya dengan seadil-adilnya, memimpin dengan seadil-adilnya, memimpin dengan baik, maka kemudian kita harus mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita. Wa amatihim, dan bagi umumnya muslimin. Jadi bagi semua orang-orang Islam itu juga bisa kita lihat, bisa kita contoh. Tentu adalah orang-orang yang istiqomah iman kepada Allahnya, menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar, maka kemudian itu adalah nasihat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan hadis yang ke-6 ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan hadis yang telah kita pelajari bersama ini akan membawa barakah dan Allah jadikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ila liqa ma'assalamah, aqulu lakum syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.